dan tempat kepada Profesor Dr. As-Sayyid Agil bin Husain Al-Munawwar alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa yang hari ini sudah memasuki hari yang ke-26 atau 27. Berarti tinggal 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Semua kalau ada 4 hari, 3 hari, milihnya 3 hari semua karena mau lebaran. Insya Allah kita lebarannya sama-sama. Iya, mahasiswa-mahasiswa saya yang kebetulan menekuni ilmu falak, lajnah falakiyah, sudah SMS saya. Insya Allah tanggal 9 itu bulan sudah 8 derajat. Jadi insya Allah kita lebarannya tanggal 10. Kalau yang mau mundur lagi tidak apa-apa, lebaran sendiri. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik kita ada 3 kata kunci. Yang pertama nuzulul Quran, nuzul. Yang kedua nanti Lailatul Qadar. Yang ketiganya i'tikaf. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran berbeda dengan turunnya kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya dari Lauhil Mahfuz sekaligus diturunkan kepada Rasul yang menerima itu. Berbeda dengan Al-Quran, diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Sama'ud Dunya, Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru diturunkan ke dunia kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dibalik diturunkannya secara bertahap dan berangsur? Karena diyakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diyakini Al-Quran itu adalah wahyu yang paling lengkap, wahyu yang paling sempurna. Seperti dijelaskan di dalam hadis, di dalamnya banyak juga cerita-cerita orang-orang sebelum kita, naba'u man qablakum. Maka dari itulah Al-Quran menjelaskan jati dirinya. Ayat 38 surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Pun itu bahasa Indonesia. Pun itu dari nakirahnya syai'. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasyai', tapi min syai'. Apa maknanya? Dibuat satu kaidah, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu walau kana qalilan aw katsiran, saghiran aw kabiran, halan au mustaqbalan. Apapun problematika umat manusia, umat Islam, apapun permasalahan hidupnya,
semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka dari itulah Al-Quran menjelaskan semuanya. Itulah ayat 89 dari surah An-Nahl, tibyanan likulli syai', penjelasan buat semua, segala sesuatu. Maka dari itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah, di dalam fakrahnya yang ke-55, beliau katakan, falaisat tanzilu manzilan bi ahadim min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu alal huda fiha. Semua peristiwa umat Islam, apapun masalahnya, problematikanya, solusinya, semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka diturunkanlah secara berangsur-angsur, antara lain menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sudah sedia. Gak apa-apa, memang sudah sebe, akunya muda melulu. Kita temukan ayat-ayat wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil ahillah wa yas'alunaka 'anil syahril haram, dan seterusnya. Dijawab. Jawaban itu untuk umat pada waktu itu yang menyampaikan pertanyaan, sekaligus jawaban itu untuk kita semua sampai hari kiamat nanti. Maka dari itulah dikatakan Al-Quran itu mu'jizatun khalidah, mu'jizat yang abadi, tetapi wa'ata'uhu mutajaddidun, penyajiannya senantiasa tetap dan terus aktual, walaupun diturunkan 14,5 abad yang lalu lebih, penyajiannya tetap aktual dan dapat menjawab semua permasalahan umat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah jadul, bahasa anak-anak milenial sekarang kan jadul. Jadul itu apa artinya? Zaman dulu. Yang jadul itu yang ngomong, karena dia tidak akrab dengan Al-Quranul Karim. Maka dari itulah Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Dijelaskan di dalam firman-Nya ayat 32 dari surah Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru law nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Memberikan ketenangan hati junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicara nuzul, ada 3 kosakata yang digunakan. Terkadang nazala yanzilu, anzala yunzilu, nazzala yunazzilu. Kalau kita melihatnya sama aja itu, padahal tidak. Serupa tapi tidak sama. Sama dengan kita menyebutkan membaca. Membaca itu qira'a, membaca juga tala yatlu, wa idza tuliyat alaihim. Allah tidak berfirman wa idza quri'at alaihim ayatuhu. Hati, qalbun, fuadun, kita menyebutnya hati semua, iya kan? Berbuat, fa'ala, kasaba, tidak sama. Khalaqa, ja'ala, tidak sama. Apalagi cahaya, nurun, cahaya juga disebut diyaun, tidak sama. Itu ada ilmunya sendiri. Di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu Al-Wujuh wan Nazair. Tokoh-tokohnya banyak itu.
buku-bukunya banyak, dan bahkan sekarang sudah dibuatkan Mausu'ah Al-Wujuh wan Nadhair, ensiklopedia Al-Wujuh wan Nadhair. Itu salah satunya. Maka Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mukjizat itu dengan kondisi umat yang akan menerimanya. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, umatnya menguasai ilmu sihir, maka diturunkan mukjizat mengungguli ilmu sihir itu. Nabi Allah Isa, umatnya menguasai ilmu ketabiban, Allah turunkan mukjizat mengungguli ilmu ketabiban yang mereka miliki. Umat Nabi Muhammad tidak ahli sihir, tidak ahli ilmu ketabiban, tapi sudah sampai kepada puncak penguasaan mereka, pengetahuan mereka dalam sastra bahasa Arab, sastra Arab. Maka kita temukan pujangga-pujangga zaman jahiliyah itu yang kemudian melihat kenyataan Al-Quran ini memang bukan kalamun nas tapi kalamullah, maka mereka menyatakan masuk Islam. Hasan bin Thabit dan lain-lainnya. Nah, maka dari itulah Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi, mukjizat sampai dengan hari kiamat nanti. Dari itulah penafsirannya, pemaknaannya itu memerlukan seperangkat ilmu pengetahuan yang banyak. Kenapa? Karena isi dan kandungannya sangat-sangat luas, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Kita sering membaca ayat 109 akhir dari surah Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi Muhammad diperintahkan, katakan ya Muhammad, sampaikan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti tinta untuk menulis, penanya ranting-ranting pepohonan yang ada di bumi ini, di pisangan aja kebanyakan, untuk menulis firman Allah, dipastikan air laut yang tadi diganti menjadi tinta dari semua benua dunia ini akan habis dan kering. Yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datangkan seperti itu berulang kali, digunakan, dipakai, dia akan habis dan kering dan seterusnya. Itulah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu kalau kita lihat sekilas, ayatnya terbatas, hanya 6.236 ayat menurut pendapat yang kuat. Kalau mazhab Indonesia 6.666 ayat. Supaya mudah diingat, 6-nya 4 kali. Terbatas berarti tidak ada lagi wahyu setelah itu. Tidak ada lagi ayat diturunkan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan umat berapa? Terus setiap generasi melahirkan masalah baru, problematika yang baru, masalah-masalah baru
yang memerlukan jawaban. Solusinya apa? Sementara ayat Al-Quran tidak pernah bertambah. Itulah yang dikatakan oleh ulama, katanya an-nusus mutanahiyah wal qadaya ghairu mutanahiyah. Teks terbatas, tapi permasalahan tidak terbatas. Itulah Al-Quranul. Hurufnya pun terbatas. Huruf Al-Quran itu berapa? Jumlahnya berapa? Huruf Al-Quran berapa? 323.916 huruf. Itu hitungannya Ismail Al-Faruqi. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah huruf Al-Quran itu 315.918 huruf. Kenapa terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah satu ayat dari setiap surat Al-Quran yang 114 itu, setelah mereka sepakat, satu ayat dari surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah itu berapa huruf? Ada 19 huruf kali 114 berapa? Ya, maka terjadi perbedaan dalam basmalah. Perbedaan dalam basmalah itu, apakah dia dibaca jahriyah dalam sholat jahriyah ataukah tidak? Mazhab Hambali katakan dibaca tapi sirriyah. Ya, di Mekah, di Madinah, bismillah, bismillah. Bukan tidak dibaca. Ya, bukan tidak dibaca. Dulu di daerah saya ada seorang imam. Imam itu dilaporkan, masyarakat melapor kepada saya bahwa dia tidak membaca bismillah sama sekali. Penasaran saya, dia tidak kenal saya pakai baju kaos saja, tidak pakai peci, sholat di belakang, dengerin, memang tidak dibaca bismillah itu. Maka heboh. Selesai sholat saya tanya, Pak Ustadz, saya supaya jangan lihat saya, dia, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz tidak baca bismillah sama sekali. Iya, memang tidak baca saya. Kenapa tidak baca? Di Mekah sana begitu Ustadz, di Madinah juga begitu, tidak baca bismillah. Saya tanya sama dia, kamu sudah pernah ke Mekah? Belum Ustaz. Pernah ke Madinah? Belum. Lah kok tahu nak baca bismillah? Katanya begitu. Nah, kalau katanya berarti kamu ini imam yang jahil, yang bodoh. Saya langsung panggil pengurusnya masjid, mulai hari ini berhentikan dia jadi imam, ganti imam yang lain. Ini imam yang bodoh ini menyesatkan orang. Tidak pernah ke Mekah, katanya di Mekah begitu. Kan fitnah. Ya. Nah, itu bismillah ya, masalah bismillah. Jadi karena perbedaan bismillah, maka terjadi perbedaan di dalam perhitungan huruf itu. Kalau ingin tahu berapa jumlah huruf-huruf Al-Quran dari setiap surat, dari Fatihah, Al-Baqarah berapa hurufnya, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan semua itu di dalam Marah Lebihnya Tafsir Al-Munir. Beliau ini wafatnya 1897 di Makkah Al-Mukarramah, yang mendapatkan gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz. Kita sering mendengar juga Nabi itu sekian ribu, 124.000. Dari Nabi itu ada 315 yang menjadi Rasul, 313 yang menjadi Rasul. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsusum 'alaik.
Siapa nama-nama Rasul yang 300 sekian itu? Kita temukan di dalam tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya semua ada. Ya, itulah kelebihan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Berbeda dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi lain lagi. Ya, Yahya bin Syaraf Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafatnya 676 Hijriah di abad ke-7. Ya, karena kadang-kadang orang itu salah nama. Ya. Seperti Imamul Haramain. Imamul Haramain itu ada bapak, ada anak. Kedua-duanya ulama besar. Yang bapak namanya Abu Muhammad Al-Juwaini, meninggal 438. Yang anak Abu Ma'ali, Abul Ma'ali Al-Juwaini, meninggalnya 478. 50 tahun beda. Kok dianggap sama? Ya, karena orang Arab ini namanya banyak sama-sama. Ya. Ar-Razi, berapa banyak Ar-Razi? Kalau salah menisbahkannya, berarti salah informasinya. Ya, kalau tidak tahu, jangan disebutkan. Lebih baik selamat dia. Jangan kita nisbahkan si A atau bukan orangnya. Ya, Asy-Syatibi, berapa nama Asy-Syatibi? Ada Asy-Syatibi yang ahli qiraat, ada Asy-Syatibi yang nulis Al-Muwafaqat, ya, ada Abu Ishaq, ada Abul Qasim. Abul Qasim Asy-Syatibi itu yang menulis Matan Syatibiyah, meninggalnya 590. Yang nulis Muwafaqat Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki, meninggalnya 790. Jadi tidak sama. Ada ustadz di TV, tahu nak itu yang Imam Syatibi yang menulis Muwafaqat itu? Tahu. Beliau juga salah seorang imam qiraat. Ya, saya sering sampaikan, kalau bodoh jangan diumumkan. Simpan saja sendiri kebodohan itu. Jadi kalau diumumkan orang tahu kita bodoh. Ya. Ada lagi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada yang mufassir, yang nulis tafsirul Qur'anil Azim, itu meninggalnya 774 Hijriah. Ada Ibnu Katsir, Muhammad Ibnu Katsir, itu salah seorang imam qiraat Sabah, meninggalnya 120. Dibilangkan Ibnu Katsir yang punya tafsir itu sekaligus dia imam qiraat Sabah, padahal bedanya berapa ratus tahun. Ya, itulah. Jadi bodoh diumumkan kebodohan. Jadi tahu orang kalau dia itu bodoh. Kalau diam saja kan ngapain? Kan lebih baik enggak tahu kalau dia bodoh kan? Ya. Itu. Maka huruf Al-Qur'an itu yang tadi itu satu huruf saja punya makna. Ba punya makna, alif punya makna, waw punya makna, apa lagi? Punya makna. Itulah pakar-pakar ilmu usul, al-usuliyun, membuatkan satu bab khusus karena huruf itu akan mempengaruhi istinbat hukum. Ada pengaruhnya dalam hukum. Diberilah topiknya huruful ma'ani. Huruful ma'ani. Ba itu bisa saja dia huruf jar. Bisa saja ba itu ba-nya huruf sumpah, billahi. Ba itu bisa saja litab'id, sebahagian. Ba itu bisa saja zaidah. Ba itu dan seterusnya. Maka dalam berwudu kita berbeda. Ada yang menghapus semua kepalanya, ada yang sebahagian saja, kita sedikit aja. Ya, apalagi rambutnya sedang rapi, pakai
minyak rambut bris, tak rusak dia, tapi belajar fikih dia. Baknya itu menunjuk sebahagian, maka ayat itu tafsirnya wamsahu ba'da ru'usikum. Mazhab Hanafi baknya zaidah, maka tafsir ayat itu wamsahu ru'usakum, kepala ya semuanya ya. Waw juga begitu. Nah, ketika satu huruf dia berjumpa huruf lain, kita sebut dengan kosakata, kalimat ya, kalimat. Berapa jumlah kalimat Al-Quran? Ulama katakan kalimatnya ada 77.934 kalimat. Berapa surat? 114 surat. Ada yang mengatakan 113, karena Al-Anfal sama At-Taubah dihitung satu ya, dan lain-lain dengan segala perbedaannya. 30 juz sebagai mukjizat menantang orang-orang Arab yang sudah sampai kepada puncak kemajuan dalam bidang sastra itu. Mereka menuduh Al-Quran itu isinya tidak lebih dari apa? Cerita-cerita masa lalu yang isinya penuh dengan kebohongan, kedustaan. Didiktikan oleh yang bernama Muhammad pagi dan sore. Tidak lebih dari itu. Maka Nabi dituduh sahir, Nabi dituduh majnun, orang gila ya, dalam ayat-ayat itu. Allah jawabkan itu bukan, tidak benar. Itulah ayat 4, 5, 6 surah Al-Furqan. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahim. Maka kemampuan mereka untuk menandingi Al-Quran tidak ada, walaupun mereka sudah sampai kepada puncak kemajuan dalam bidang sastra ya. Maka kalau kalian tidak percaya kepada Al-Quran, buat seperti Al-Quran itu 114 surat. Ternyata tidak mampu. Falyatu bihaditsim misrihi in kanu shadiqin. Itulah ayat 34 dari surah At-Tur. Tidak bisa, tantangan turun dari 114 surat 10 surat saja. Tidak bisa juga 1 surat saja. Itulah dalam surah Hud dan surah Yunus. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayat. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi. Sama dengan ayat 23, 24 surah Al-Baqarah yang selalu kita baca. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi kalau kalian ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, maka buat seperti surat Al-Quran itu 1 surat saja. Kumpulkan seluruh kekuatan kalian, jin, manusia yang disebut dengan al-fusaha, al-bulagha, al-lughawiyun, pakar-pakar semua. Kalau kalian benar dalam tuduhannya bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah, maka Allah teruskan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu sekarang dengan kepakaran kalian, kepiawaian kalian dalam sastra Arab, walan taf'alu, nanti lebih tidak mampu lagi. Maka diturunkanlah ayat qul
la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Itu kehebatan Al-Qur'anul sebagai wahyu, mukjizat. Mukjizatnya dari aspek apa? I'jazul lughawi, iya. I'jazut tasyri'i, iya. I'jaz al-ilmi, iya. Apalagi semuanya Al-Quran itu adalah lengkap, menantang mereka untuk bisa berbuat itu. Walaupun pada masa Nabi itu ada seseorang yang mengaku Nabi juga, tapi nabinya palsu. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab di Yaman. Kalau Nabi dapat wahyu, dia juga katakan, aku juga tadi Jibril turun juga menyampaikan wahyunya. Saingan. Ketika turun tadi ayat yang kita baca, surah yang kita baca, Al-Fil. Ya, Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahum kaidahum fi tadlil. Kata Musailamah, tadi Jibril datang juga menurunkan surat itu. Ditanya sama pengikutnya itu, redaksinya bagaimana? Dibacanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa ma adraka mal fil wal filu lahu khurtumun tawil. Menjelaskan gajah. Tahukah gajah? Gajah itu binatang yang belalainya panjang. Orang ketawa semua. Orang buta saja tahu kalau itu gajah. Apalagi orang yang melek, ya. Nah, siapa yang mengejeknya terus dihukum. Begitu juga pada zamannya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah, ya, sekaligus juga ulama besar. Ada orang yang datang kepada beliau, dikatakan apa? Ya Amirul Mukminin, sana'tu laka suratan min suwaril Qur'an. Aku buatkan kamu satu surat Al-Quran. Maksudnya dia ingin menyaingi surah Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar. Kata Harun ar-Rasyid, coba bacakan, iqra ini. Dibacanya, inna a'tainakal udi fasalli li rabbika wala ta'udi. Baru 2 ayat, kata Harun ar-Rasyid, intazir qalilan sa'ujahhizu laka syai'an ma. Tunggu dulu, jangan dilanjutkan. Aku akan siapkan untukmu sesuatu. Masuk ke dalam, dipanggil al-gojonya. Al-gojonya, siapkan tiang gantungan di sana itu. Untuk siapa? Ini yang ngaku bisa bikin Al-Quran, tapi Qurannya palsu. Sudah selesai, Harun ar-Rasyid maju lagi ketemu. Katanya ait nih. Coba ulangi yang tadi itu. Dibaca lagi, semangat dia. Dipikir dia mau dikasih hadiah. Inna a'tainakal udi fasalli rabbika wala ta'udi. Kata Harun ar-Rasyid, al-ana anta fil udi hatta tamuti. Sekarang kamu di tiang gantungan itu sampai mati. Maka Al-Quran terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala keotentikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa inna? Kami, Allah kan satu. Kata para ahli tafsir, di situ ada musyarakatul ghair, keterlibatan pihak lain menjaga Al-Quran. Siapa? Ala wahum hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Ya, kalau Indonesia jagakan menyebutnya dengan istilah penjaga langit. Penjaga langit itu yang menjaga Al-Quranul Karim, kiai-kiai kita yang para hamalatul Quran itu.
Maka dari itulah Al-Quran tetap terpelihara, tetap dia terjamin keotentikannya, tidak ada yang bisa menambah, mengurangi, menghilangkan satu huruf atau merubah barisnya saja, syakelnya saja pasti ketahuan. Nah, sementara Al-Quran ketika ditulis itu masih dalam bentuk tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada gigi, tulisannya polos-polos saja. Pernah melihat tulisan kuno itu kan? Kalau dia shin, sin ada giginya. Tulisan kuno tidak ada, garis saja. Maka itulah yang disebut dengan istilah Rasam Utsmani. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan seseorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali yang meninggal 69 Hijriah, dipanggil, tolong kasih tanda baca yang sangat-sangat sederhana sehingga ada suaranya huruf itu A, U, I, maka diberi titik, huruf itu dikasih titik. Kalau titiknya satu berarti suaranya A, kalau titiknya dua di atas suaranya U, kalau titiknya di bawah satu berarti I. Tidak lebih dari itu, tidak lebih dari itu. Sampai dengan muncul seorang tokoh namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat 170 Hijriah, satu masa dengan Imam Sibawayh yang wafat 180 Hijriah. Barulah dibuatkan kaedah-kaedah bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Kaedah manusia yang buat, ilmunya manusia itu terbatas. Sementara yang mau dibuat kaedah ini kalamullah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ya, susunannya apa? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Kaidahnya dibuat kullu fa'ilin marfu wa kullu maf'ulin mansub. Kaidah itu. Saya baca firman Allah, wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu atau mu rabbahu, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Kalau yang baru belajar tidak ngerti itu salah Al-Quran, salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Seharusnya wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Kalau begitu maknanya apa? Yang menguji Ibrahim, yang diuji Allah. Tidak masuk akal. Masa hamba menguji Tuhannya? Iya, yang benar itu Allah menguji hambanya. Maka bacaannya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Bagaimana caranya? Oh, Ibrahim dia maf'ul bihi tapi muqaddam, rabbuhu fa'il tapi fa'ilnya muakhar, selesai. Ya, kalau sifat mausuf, ya, kalau muannas di sini juga muannas, tidak boleh sifatnya ini muannas di sini muzakkar, tidak boleh. Tapi Al-Quran kita temukan ayat berapa? Ayat 76 surah Al-A'raf itu, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat itu muannas atau muzakkar? Muannas. Kenapa tidak qaribatun minal muhsinin? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itulah keterbatasan manusia. Sehebat-hebat manusia, Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu pengetahuan kepada kalian melainkan
bukan sedikit, sangat sedikit. Maka kita belajar tidak pernah merasa cukup, ya. Bertambah banyak kitab yang kita baca, bukan bertambah pinter kita, bertambah kelihatan begoknya itu, blow onnya itu, ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Apalagi cerita Al-Quran, ya, subhanallah, Allahu Akbar. Itu keterbatasan ilmu kita. Nah, ada teman-teman kita yang baru baca satu buku, bukan asli lagi bukunya, fotokopi lagi. Itu yang dibawa kemana-mana ngajar dia. Masuk masjid, keluar masjid, nih ikuti buku ini. Siapa yang ikut buku ini, surga. Yang tidak ngikuti buku ini, neraka. Ya, itu karena kebegoannya. Baru baca satu buku sudah, ya, kitab tafsir berapa banyak, melahirkan berbagai disiplin ilmu. Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran itu kapan? Kita sekarang mencari Lailatul Qadar. Pertama dijelaskan di dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Jadi di sini kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apa malamnya? Yufraqu kullu amrin hakim. Itulah yang nanti Qadar berarti malam penetapan nasibnya manusia setahun ke depan pada malam Lailatul Qadar itu. Penetapan strategi Nabi, khitohnya Nabi dalam berjuang berdakwah, 1 tahun ke depan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua, Qadar itu diartikan dengan mulia. Mulia dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih. Kenapa Allah berikan itu? Karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Menutupi itu semua, Allah berikan jalan pintas untuk menyamai umat terdahulu yang umurnya panjang 100, 200, 400 tahun. Umat Nabi Allah Daud, Nabi Allah Nuh berapa tahun? 950 tahun. Umat Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umur umat Nabi, umatku itu antara 60 70. Di sebelah sana ada yang berdiri. Fa kaifa bihaula'i tsamanin ya Rasulullah? Bagaimana yang 80-an umurnya? Kata Rasulullah, yarhamhullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Di sebelah kiri ada lagi yang bertanya, fa kaifa bihaula'i tis'in ya Rasulullah? Yang umurnya 90-an. Kata Rasulullah dengan doa yang sama, yarhamhullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang. Nah, kalau kita dapat Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan malam yang mulia. Qadar juga diartikan sempit. Sempit. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsut
luas, yaqdir sempit. Maka malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit. Kenapa? Karena malaikat turun ke bumi sehingga bumi menjadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, biizni rabbihim, seizinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan itu? Biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah malam yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan. Kapan itu? Allah turunkan ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil, itulah bulan Ramadan. Kapan itu? Lebih konkretnya Nabi ajarkan, konkretnya itu malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tidak ada 31. Tidak ada. Ya, kalau bulan kita kan ada 28, ada 31. Kalau kita tidak, 29, 30. Tidak ada 31. Tidak ada 31. Ya, maka dari itulah malam-malam ganjil itu dilakukan apa yang disebut dengan i'tikaf. Kita i'tikaf. Nabi itu kana ya'takifu, katanya, fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi pinggangnya, ikat pinggangnya dikencangkannya, tinggal di masjid, keluarga tinggal dulu, beribadah kepada Allah. Nabi nunjukkan, ngajari kita supaya kita suka beribadah, ngajari kita. Nabi itu sudah sempurna, sudah apa lagi? Orang kunci surga beliau yang pegang, ya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, kaki sampai bengkak-bengkak, apalagi di bulan suci Ramadan bengkak-bengkak. Sahabat tanya, ngapain lagi ya Rasulullah? Engkau sudah pasti masuk surga, engkau yang pegang kunci surga, begini lagi. Apa jawabnya? Afala an akuna abdan syakura. Aku juga ingin hamba Allah yang bersyukur, suka mensyukuri nikmat Allah. Tak boleh memangnya. Ngajarin, ya, ngajarin itu. Nah, maka kita tingkatkan itu. I'tikaf, ya, i'tikaf itu artinya berdiam. Apa yang dibaca? Silahkan. Mau tahajud silahkan. Kita i'tikafnya cuman bulan Ramadan aja. Bulan lain tidak pernah i'tikaf. Mau bangun tahajud, ya Allah. Iya. Mudah-mudahan kita bisa, ya. Iya. Tahajud itu bukan sekedar ibadah, apalagi bagi anak-anak muda yang masih sekolah. Saya, guru-guru saya dulu ngajar tidak pernah pegang buku, hafal semua. Saya tanya, Syekh, kok bisa begini? Profesor-profesor itu, kita profesor masih juga pegang buku, pakai iPadnya tinggal, kuliahnya tidak ada, bukunya tinggal di rumah. Oh ya, apa katanya? Dia bilang sama saya, Uqail, manggil saya Uqail, bukan Akhil. Uqail katanya, alaika bitahajjudi fa innaha tuqawwidz dzakirah. Kamu harus salat tahajud walau rakaatain. Kenapa? Tuqawwidz dzakirah. Tahajud itu memperkuat hafalan. Maka saya ijazahkan doanya nanti, ya. Ada doa supaya kuat hafalan.
dibaca 3 kali setiap habis sholat, terutama habis sholat asar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ijazahkan. Ya, terima. Ini Ustaz Ali ini, Habib Ali minta ijazahnya yang banyak-banyak. 1, ya, karena saya dapatkan itu ya dari Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin, Palembang, kakek saya. Saya dari kecil dididik sama dia. Habis sholat subuh setiap hari dari saya remaja, apa yang saya lakukan? Disuruhnya menghafal kitab-kitab klasik itu. Fikih dari Safinatun Najah, Ar-Risalatul Jami'ah, sampai Matan Abi Syuja', suruh hafal luar kepala. Hadis dari Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Abi Jamroh, sampai dengan buku-buku hadis yang lain. Setor terus setiap hari. Nahu dari Ajrumiyah, Mulhatul I'rab, Matan Bina Wassarf, Ambriti disuruh hafal. Sampai dengan Ibnu Aqil. Bisa mundur, bisa maju dulu. Ya, masih muda dulu. Saya tanya sama Habib, Bib, untuk apa ini? Nanti kalau kamu nanti kuliah, kamu ajari dosennya itu. Belum masuk kuliah aja kok ngajarin dosen. Nanti lihat gitu. Saya itu kena sekolahnya lompat-lompat ya. Saya dulu kelas 5 SD, itu sanawiyahnya sudah kelas 3, sudah 3 SMP. Kenapa lompat-lompat? Kelas 1 3 bulan dipindahin naik kelas 2 sama kepala sekolahnya. Saya tidak mau. Katanya kamu tidak boleh di sini, bukan level kamu di sini, level kamu itu yang di sana, naik 1 tingkat. Saya tidak mau. Izin sama ayah saya. Kepala sekolahnya datangi ayah saya, Husin, anaknya Husin yang namanya Akil itu kami mau pindahkan, lompatkan kelasnya. Yang 4 tahun cuma jadi 2 tahun. Maka saya masuk kuliah, umur saya masih 15 tahun. Tidak diterima. Padahal ada ijazah. Dulu ada sekolah persiapan IAIN, sekolah persiapan IAIN. Sekarang tidak ada lagi. Saya punya ijazah sekolah persiapan juga. Ijazahnya malah ditulis lulus mendapat nomor 1. Hebat itu. Nilainya 9-10, 9-10. Ujian di sekolah persiapan IAIN kecil. Ilmunya sudah ada semua. Lulus lagi. Kasih ijazah. Begitu mau masuk kuliah, kata tim penerimaannya itu tidak bisa. Kamu masih kecil, masih anak-anak. Tapi saya dulu cerewet. Saya tanya sama penerima itu, yang mau sekolah ini kertas ini atau saya? Jawab sekarang Bapak. Katanya anak kecil melawan. Akhirnya apa? Dibawa ke sidang senat untuk menyelesaikan kasus saya ini. Anak kecil kok bisa mau kuliah. Akhirnya senat putuskan masuk kuliah tanpa testing, diterima tanpa testing. Terus begitu itu. Itu berkat apa? Doa tadi itu. Doa supaya kuat hafalan. Tidak sekedar kuat hafalan, kita juga sekolah perlu duit, perlu ongkos. Kita tidak punya kerjaan. Ya, kalau dulu disebut anak-anak itu sipi nada. Nada, minta duit sama abah, ibu. Sipi nada.
ya. Tapi setelah kita itu, kata Habib Alwi, kamu supaya dompetnya tidak pernah kosong, ada isinya terus. Tapi bukan diisi kertas, bukan, isinya duit. Kalau kamu keluarkan satu, nanti masuk lagi 2, 3. Itulah sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Dibaca 35 kali setelah selesai sholat subuh. Jadi habis sholat subuh baca itu terbukti sampai sekarang dompet saya tidak pernah kosong. Tapi kalau dompetnya sudah berisi, jangan lupa yang ngasih ijazahnya dikirimin juga, ya dikirimin gitu, ya. Yang ketiga saya ijazahkan, yang 3 itu adalah sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala. Kalau ada kesulitan, baca 4.444 kali. Sulit urusan besar ya. Ada sakit, mengidap penyakit ginjal misalnya, ada batunya, takut operasi, baca itu jangan putus. 4.440, insya Allah keluar deh. Ya, malam itu juga keluar. Malam itu juga dia. Kalau sudah tua nih begini, ngomong dikit batuk nih. Amin. Jangan diaminin. Jadi pengalaman saya banyak tentang itu. Ada mahasiswa saya, dosen ITB, dia sudah kawin 12 tahun, enggak punya anak. Namanya orang berkeluarga kan ingin punya anak. Akhirnya saling menyalahkan. Kata istrinya, yang salah tuh kamu. Kata suami, yang salah tuh kamu. Kamu tuh mandul. Oh, macam-macam. Akhirnya sudah, katanya, kita pergi saja ke dokter. Masing-masing memeriksakan dirinya ke dokter spesialis. Si istri ternyata subur, tidak ada masalah. Si suami ternyata di ginjalnya ada batu. Batu itulah penyebab dia tidak bisa memberikan pembuahan kepada istrinya. Kata dokter harus operasi. Nah, mendengar operasi itu langsung pingsan dia. Takut dia dengan dokter. Suntik apa, paling takut. Padahal dosen. Bukan masalah duit, bukan. Dosen kan mau operasi apa saja kan ditanggung oleh negara, dibayarin oleh negara. Datang, saya direktur pasca sarjana waktu itu, dia datang peluk saya, cium saya, nangis. Kenapa? Wawan namanya. Wawan kenapa nangis? Ceritai, saya ini begini Ustaz, musibah besar nih, saya ginjal saya ada batunya besar katanya. Terus ya saya disuruh operasi, saya tidak mau operasi. Jadi bagaimana? Iya, apakah ada jalan Ustaz supaya batunya itu keluar? Saya tanya, kamu suka baca sholawat enggak? Oh iya juga, saya orang NU Ustaz, katanya. Oh, NU kan suka-suka sholawatan. Sholawat apa kamu baca? Ini sholawat nariyah pernah enggak baca? Apa Ustaz syaratnya? Allahumma salli salatan
Panjang Ustaz, kata. Nggak lancar saya. Berapa kali harus dibaca Ustaz? 4.444 kali. Apa dia bilang? Inna lillahi wa inna. Orang satu aja perlu waktu kan? Tapi tidak boleh diwakilkan. Kamu yang baca. Ya, saya akan usahakan Ustaz. Dia lancar-lancarkan sampai pulang. Saya pesan, kalau mau buang air kecil nanti jangan di kloset. Nanti batunya keluar, hilang. Masuk kloset itu. Biar di luar saja. Nanti batunya keluar kelihatan, ambil batunya. Dikerjakannya sampai jam 2.30 malam. Kecapean dia, karena tidak tidur, tertidur dia. Sekitar jam 3-an lebih merasa mau buang air. Keluar dia, masuk ke kamar mandi, tidak di kloset, pegangan. Saking besarnya batunya itu, keluar sebesar kelereng. Nangis dia, nangis. Istrinya mana? Itu keluar gitu. Nangis, sudah gitu, saking capeknya sampai tertidur dia di kamar mandi. Terus istrinya bilang, "Mak, bangun." Sudah, katanya, sudah. Nangisnya masih, Masya Allah, katanya. Kehebatan sholawat, katanya. Diambilnya, dibersihkannya, dibungkusnya plastik. Besok paginya jam 8, setengah 8 dia sudah di kantor nunggu. "Wan, ada apa Wan?" Diem aja dia. Terus peluk saya, nangis dia. Nangis. "Ada apa Wan?" Nggak bisa ngomong. "Ini Ustaz, ini Ustaz." "Oh, batunya keluar." "Iya Ustaz, ini Ustaz. Besar betul Ustaz," katanya. "Bagaimana enggak sakit Ustaz?" Nah, sudah. Alhamdulillah, sekarang kamu pergi ke dokter spesialis kamu. Pergi dia. "Tolong Pak Dokter, ronsen saya lagi." Begitu di ronsen, enggak ada. Kata dokter, "Kamu saya periksa, saya ini. Terus operasinya dengan orang lain, dokter lain," gitu. "Nanti dulu Pak Dok, jangan marah dulu," gitu. "Kalau saya operasi, ada bekas operasinya." Nggak ada. "Kok bisa keluar?" Nah, ceritakan sama dia kehebatan daripada sholawat nariyah itu. Jadi dibaca 4.444 kali, tidak boleh putus. Kalau 100 capek putus, ulangi satu lagi. Risiko. Ya, ini juga saya ijazahkan. Sudah 3 Ustaz, masih lagi? Cukup ya? Cukup lah 3. Nanti yang lain lagi nanti. Kalau saya kasihkan semua, tidak ketemu lagi kita. Iya, nanti ada semua. Ada semua. Insya Allah ada semua. Iya. Ketika nanti membaca itu, tolong kirimin Fatihah kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin. Ya, Bahsin. Meninggalnya dia 21 Januari 1985 di Palembang. Habib Ali sudah pernah sana ya, makamnya di situ. Beliau ini alhamdulillah ya, seorang waliullah. Ibadahnya tadi itu, tahajudnya tidak hanya di bulan Ramadan aja, setiap malam tahajud. Tahajudnya tidak kurang setiap malam itu 200 rakaat tiap malam. Jadi kalau saya nanti diperintahkan sama abah saya, sana ke rumah Habib sana, nggak tidur nih saya, disuruh menemani tahajud ya, kita masih bocah ya, masih anak-anak. Beliau kalau sudah khusyuk, saya mulai meluruskan kaki saya, mulai tidur. Tapi dia siapkan apa? Air. Di pinggirnya ada airnya, cucunya ada,
begitu saya tidur nanti diambil airnya, kasih muka, bangun, wudu sana, sholat lagi. Ya, nah, yang dia lakukan nanti selesai sholat semuanya, sholat tahajud sebelum subuh itu dia buka pintunya, jendelanya. Apa dia baca? Ya Fattah, Ya Kafi, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Wafi. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Wafi. Supaya buka pintu, ya. Insya Allah rizkinya luas. Orang yang suka tahajud. Cukup sampai di sini mungkin. Insya Allah nanti habis witir kita lanjutkan lagi sampai tarawih. Sampai apa? Sampai sahur. Amin. Yang aminnya semua tidak ikhlas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة من الوتر ركعتين جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة الوتر ركعة مع القنوت جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي أي بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت وتعززت بالقدرة وقهرت بالعبادة بالموت. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت
ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من